Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira dan pendengar radio Pesona dimanapun berada. Kembali dalam dialog hari ini dengan pendidikan lagi. Ya, dalam bincang pendidikan tentunya setiap hari Jumat ya kita akan kembali berbincang seputar dunia pendidikan yang memang tidak ada habisnya kalau kita obrolin gitu ya. Dan di edisi hari ini Jumat 20 September 2024 selama 1 jam ke depan tentunya bersama saya Eka. Dan tema hari ini adalah keren banget sih, mendidik anak di era digital. Wah, ini memang era digital sedang happening banget di dunia pendidikan dengan segala kelebihan dan kekurangan, keunikan kurikulum merdeka dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio Radio Pesona. Akan saya sapa dulu. Selamat siang, ada Ibu Rajiah SPD MMPD dari Koordinator Wilayah Kecamatan Laksono. Halo Ibu Rajiah. Selamat siang Mbak. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Oke. Sehat. Oke, baik Bu Rajiah. Ini tadi habis berkeliling mengawasi beberapa wilayah atau hari Jumat, apa nih Bu kegiatannya? Hari Jumat kebetulan itu biasanya juga kalau penting sekali kita tetap keliling, tapi tadi pas ada rapat dinas, jadi nggak keliling. Oke, gitu ya Bu, nggak sidak ya Bu ya. Oke, baik. Kemudian yang kedua ini ada dari Kepala SD Negeri 1 Besani Laksono, ada Ibu Satimah SPDSD. Selamat siang Bu Satimah, apa kabar? Selamat siang Mbak Eka, kabarnya alhamdulillah baik. Oke. Dingin juga di sini Dingin ternyata ya Bu ya, karena pakai AC Bu. Betul sekali. Oke, baik. Ini biasanya kalau mungkin berbincang bersama anak-anak, kali ini kita berbincangnya nggak ada anak-anak ya Bu, berbincangnya Sama-sama dewasa. Berbincangnya kita di udara gitu ya. Iya. Oke, baik. Dan bagi Pesona Inspira yang akan bergabung di talk show kami selama 1 jam ke depan bisa melalui SMS WhatsApp di 0823 2383 9996. Oke, baik Pesona Inspira, kembali ke tema kita mendidik anak di era digital. Nah, sebenarnya era digital, sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, Ibu Rajiah ini sebagai bisa dibilang sebagai koordinator pengawas di Kecamatan Laksono, pasti sebelumnya juga sudah berpengalaman mengajar sebagai guru juga pasti ya Bu ya. Ini boleh diceritain dong Bu Rajiah udah berapa lama dulu sebelum menjadi pengawas gitu Bu? Iya, dulu itu saya mengajar itu pertama itu tahun 1993, jadi setelah lulus dari perguruan tinggi itu alhamdulillah tidak mengalami yang namanya wiyata bakti ya. Oke, zaman dulu masih nggak ada ya Bu, masih gampang ya Bu? Iya, alhamdulillah saya mendapatkan yang gampang. Jadi 1 Maret 1993 itu diangkat menjadi guru. Luar biasa. Tapi di kabupaten lain, tidak di sini. Saya di Kabupaten Brebes. Oke. Gitu, ya. Jadi kembali pulang ke kampung halaman itu tahun 1999. Oke. Ya, selama itu juga mengajar ya di SD yang luar biasa. Masyarakatnya peduli terhadap pendidikan, itu di SD Manggis Betah di sana, meskipun jalannya jauh, susah ya Bu Satimah ya. Iya, jalannya susah, masih jarang ada kendaraan itu, tapi alhamdulillah betah di sana. Oke, Ya, itu orang jadi tuanya responsif sampai tahun 2009. Oke, Nah, cukup lama ya Bu ya. 2009 diangkat menjadi pengawas sampai sekarang. Oke, berarti kayaknya kalau berkarirnya di dunia guru sama pengawas banyak di dunia pengawas ya Bu ya. 2000. Hampir sama Ya, 50-50. Iya. Oke, Iya. tapi untuk kedepannya tetap akan di pengawas gitu ya Bu ya. Insya Allah, menurut aja kehendak Allah. Oke, baik. Nah, oke. Kemudian kalau Bu Satimah sendiri nih Bu, boleh dong sama diceritain udah berkarir di dunia pendidikan, mungkin sebelum menjadi kepala sekolah, ya kan justru mungkin mengalami hal yang sama menjadi guru gitu. Boleh dong diceritain. Oh, boleh sekali. Nah, kalau tadi Bu Rojiah bercerita tahun 93 sudah jadi guru. Kalau saya tahun 93 masih kelas 3 SD Bu Rojiah. Wah, saya belum lahir Bu. Iya, baik kan belum lahir ya. Nah, Belum lahir. saya dulu angkatan tahun 2009. Oke. Ketika Bu Rojiah diangkat menjadi pengawas, kemudian ditempatkan di Selamerta ya Bu? Sukoharjo. Oh iya, sama 10 maksudnya. tahun di Kecamatan Sukoharjo. Saya dan Bu gitu. Rojiah itu penempatannya Iya. sama, hanya saja beda kita. Oke. Nah, kalau saya tahun 2009 itu diangkat CPNS dulu di SD Negeri Pucung Wetan 1, Kecamatan Sukoharjo. Oke, saya sudah membayangkan Bu. Ya, yang lumayan sebetulnya
kalau perjalanannya lumayan ya Bro Jiah, cuma ya lumayan rusak maksudnya pada waktu itu. Tapi memang indah juga. Indah karena di atas naik ke puncak gunung. Tapi memang sama dengan Bro Jiah, kalau Bro Jiah di Manggis masyarakatnya luar biasa, di Pocongkitan juga luar biasa. Tahun 2009 itu. Sebelum 2009 saya di SD Negeri 2 Kalimendong. Pada waktu itu saya menikmati wiyata. Kalau Bro Jiah tidak wiyata, saya wiyata. Wiyata sambil kuliah pada waktu itu. Kemudian selesai kuliah 2008. Alhamdulillah 2009 diangkat. 2009 di Pucung Wetan sampai tahun 2012 turun ke Kupangan, masih di Sukoharjo. SD Negeri Kupangan, ketemu lagi sama Bu Robiah. Bu Robiah itu selalu bertemu. Saya 10 tahun di sana berarti selalu bersama. Kemudian di SD Negeri Mergosari masih di Sukoharjo sampai 13,5 tahun saya di Sukoharjo. Kemudian kemarin tahun 2021 saya kembali dipindah tugaskan masuk ke Kecamatan Leksono di SD yang tadinya untuk wiyata saya di SD Negeri 2 Kalimendong dan untuk menjadi kepala sekolah saya masih baru. Dan ibaratnya masih kembali ke kampung halaman dalam posisi yang berbeda. Gitu. Baik. Kemudian kemarin di Besani mulai Februari 2024. Baik. Jadi memang luar biasa sekali nih para perjuangan para guru-guru yang memang sudah melalang buana kemana-mana gitu ya Bu ya. Luar biasa. Nah, sebenarnya kalau Bu Rojiah sendiri ini kalau saya boleh bilang ya Bu sudah menangi zaman jahiliyah gitu ya Bu ya. Jadi pendidikan di zaman dulu dengan di zaman era digital gitu ya. Sebelum beda kita masuk ke era digital beda sekali. Nah ini bedanya terletak di apa sih Bu? Perbedaan pendidikan zaman dulu ketika saya masih menjadi guru dengan sekarang luar biasa bedanya. Sekarang itu kemajuan begitu pesat teknologi begitu pesat perkembangannya dan semua itu mempengaruhi terhadap seluruh proses pendidikan. Dan guru-guru pun juga semakin kesini itu semakin hebat mereka. Jadi ketika saya sekarang sebagai pengawas melihat para guru mengajar juga kadang-kadang saya terkagum-kagum, wah ya betul hebat ya. Nah, demikian juga anak didiknya, peserta didiknya juga ya lumayan mengikuti perkembangan. Mereka juga sudah pinter-pinter. Berarti dengan adanya semakin bertambah tahun, tambah digital, berarti tambah pinter-pinter gitu ya Bu ya. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Baik deh. Dan kemudian memang kalau mendidik anak di era digital, mungkin Bu Rojiah dan Bu Satimah selain sebagai guru di rumah juga sebagai orang tua ya Bu Satimah ya. Ini masih sangat luar biasa menjadi dua peran dalam satu orang ini. Luar biasa. Nah kalau menurut Bu Satimah sendiri nih bagaimana sih Bu sebenarnya orang tua, kalau mungkin guru sudah tahu, mereka sudah tahu porsinya harus bagaimana mengajar dengan kurikulum di era digital, tapi kalau sebagai orang tua nih Bu harus gimana? Kalau sebagai orang tua, apalagi saya peran ganda tadi karena sebagai guru, sebagai orang tua agak sedikit berbeda sebetulnya kalau di rumah. Ini mulai tahun 2020 kalau menurut saya digital itu begitu membooming lah istilahnya. Atau sekarang kalau dulu masih bisa lah kita sebelum 2020 sebelum ada COVID tanpa HP anak-anak kalau mulai tahun 2020 sudah mulai ada pembelajaran daring, wah luar biasa. Sampai sekarang itu benar-benar kalau sebagai orang tua kita itu tidak ikut pinter, itu kita bisa dipinteri oleh anak-anak. Iya, betul. Jadi kalau menurut saya, meskipun di sisi saya sebagai ibu rumah tangga, seorang ibu rumah tangga itu harus cerdas. Jadi jangan mau juga ketinggalan di era digital ini kok ibu rumah udah misalnya anak minta HP ya sudah, terus tidak tahu menahu soal HP, bahkan tidak pernah mau membuka. Kalau menurut saya itu nanti akan bukan berarti kita terus berburuk sangka pada anak-anak kita, tidak. Tapi di era yang luar biasa ini menurut saya alangkah lebih baiknya ketika orang tua juga harus cerdas. Jadi ketika anak mau membuka ini kita tahu loh, kita bisa membuka histori ketika anak itu sebetulnya tadi main buka HP buka apa, kita bisa buka historinya. Kalau mereka tidak tahu, kalau orang tua tidak tahu menahu, ya itu nanti takutnya sudah terlalu jauh atau bagaimana. Karena dari yang kemarin saya baca itu di info itu bahkan kalau misalnya anak membuka internet lah katakanlah, kalau di digital itu kan sekarang hubungannya dengan gadget, dengan HP, dengan internet dan lain-lain. Itu dari tahun 2005 saja
berdasarkan survei itu saya baca di di redaksi Halo Semarang itu, Indonesia itu sudah masuk 10 besar tertinggi negara dengan kasus kekerasan seksual secara daring pada anak. Itu secara baru daring ya, Bu? Daring ya. itu luar biasa. Luar Itu biasa. 2005. Iya. Nah kalau sekarang, ternyata sekarang setidaknya itu berdasarkan data yang saya baca itu 22% tuh anak-anak menemukan konten seksual secara tidak terduga di sengaja. dunia maya. Itu 22% yang tidak terduga. Jadi tidak sengaja begitu membuka YouTube atau apa, Ada lihat itu. lihat lewat wir gitu kan. Dan Akhirnya yang kan nggak 9% sengaja ini iya. Nanti melihat. kepo biasanya ketika anak-anak itu kan semakin daya Kepo, daya keponya, Bu, ya. keingintahuannya luar biasa. Semakin bertambah. Nah, yang 9% dari data itu dinyatakan bahwa secara aktif mencari materi semacam itu. Nah, itu Aktif kalau mencari berarti aktif mencari, sengaja. jadi Iya. memang tanpa ada yang mampir, tanpa ada yang lewat juga mereka mencari. Itulah. Karena sudah pernah. Iya, karena sudah pernah Oke. ada yang mampir. Jadi itu alasannya kenapa ibu rumah tangga pun harus cerdas. Iya, gitu. jadi begini, bahwa kita itu khususnya ibu ya, karena ibu itu kan guru yang pertama di Betul, rumah Bu. tangga ya. Rumah tangga atau rumah itu merupakan madrasah yang pertama dan utama bagi anak. Iya, betul. Nah, kemudian seorang ibu itu jadi guru, guru yang pertama dan utama. Kalau bapaknya mungkin kepala sekolahnya Iya, ya. betul. Bapaknya Yang ibu kepala gurunya. sekolahnya. Yang jarang-jarang, Iya. tapi kalau sekali ini langsung serem gitu ya, Bu ya. Iya. Jadi peran keluarga itu sangat besar, Iya. sangat besar dalam mendidik anak. Jadi para wali siswa atau orang tua itu diharapkan saat ini mereka juga ikut berperan, Iya. berperan aktif dalam mendidik anak, tidak hanya ketika di sekolah saja mereka mendapatkan pendidikan, apalagi waktu yang untuk anak itu lebih banyak Iya, di rumah, maka pengaruh atau peran orang tua itu sangat besar sekali. Nah, oleh karena itu bapak atau ibunya juga harus ikut andil di dalam mendidik anak-anak. Dan ketika mendidik anak saat ini, kalau anak itu kan adanya masa kini dan masa depan ya. Oke. Kalau orang tua kan ada masa yang sudah masa lalu ya, masa lalu. Masa lalu, apalagi kayak saya, kayak Bu Satima itu kan sudah masa lalu ya. Kalau saya lebih jadul lagi. Jadi bisa membandingkan Iya. masa yang ketika itu, kemudian di tengahnya, kemudian sekarang. Ibaratnya kalau saya itu masa setrika jago juga mengalami, masa setrika arang gitu. setrika arang, iya, setrika jago, setrika arang, setrika listrik mengalami. Oke. Jadi tahu ketika belum ada perubahan, ketika sudah berubah, apalagi ke sini. Jadi tahu ya. Berarti kayak udah bisa membaca gitu Iya, ya, Bu bisa ya. membandingkan, bisa apa ya? Ya merasakan seperti ini ya perkembangannya ya. Dan saya kira itu semuanya sudah merasakan juga, kayak ibu-ibu kan juga tahu betul ya sekarang kalau belanja nggak perlu ke pasar, nggak perlu ke toko, Betul. mungkin belanja sambil baring dan sebagainya ya. Itu positifnya sih banyak Iya. ya. Tapi kaitannya dengan mendidik anak itu penting sekali. Oke. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Satimah, seperti itu ya, karena ada efek negatifnya. Nah, oleh karena itu di era ini sebagai orang tua itu harus mendidik anak itu sesuai dengan zamannya. Oke. Sesuai dengan Jadi zamannya. orang tua juga nggak boleh dengan gaya parenting yang zaman dulu juga ya, Bu ya. Iya. Mendidik dengan zamannya, karena anak ya memang dididik harus mestinya sesuai dengan zamannya. Oke. Sesuai dengan Anak itu kodrat akan zaman. sakit hati loh. Kalau misalnya dibandingkan, nah kalau ibu itu dulu jam segini sudah begini, begini, wah, Sudah anak nggak akan bisa lagi marah, ya, Bu? Saya nggak terima, Bu, kalau nggak digituin. terima, iya, mereka akan protes, Iya, betul. ya, akan begini. Itu kan zamannya ibu, itu kan zamannya ayah dulu Iya. seperti itu. Kalau Betul. sekarang nggak bisa begini dan sebagainya gitu ya. Iya. Nah, oleh karena itu kita selaku orang tua itu harus menyesuaikan dengan keadaan zaman, Oke. menyesuaikan dengan kodrat zamannya Iya, ya, sesuai dengan mendidik kodrat anak zaman. sesuai dengan kodrat Kodrat zaman. zamannya. Oke. Nah, sekarang ini kan zaman digital ya. betul. Kita simpulkan aja. Ini menurut para pakar ya, itu zaman digital, dunia digitalisasi. Nah, itu. Ini juga menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ibu Leli Ika Mariati, itu seorang psikolog dan dosen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, itu pernah melakukan sebuah penelitian yang di situ itu menyampaikan bahwa orang tua itu biasanya suka omong yang banyak
ya, Ngomong bicara yang banyak Oke. terhadap anak, Oke. kemudian memberikan instruksi atau melarang atau Jangan, apalah, biasanya. jangan itu, jangan ini dan sebagainya yang menurut anak itu tidak pas. Iya. Nah, maka dari itu ya kita semua sebagai orang tua itu harus tahu bagaimana sih kita mendidik anak, Oke. atau bahasa sekarang itu kerennya bagaimana parenting. Oke. Bagaimana parenting Iya. gitu ya. Di antaranya ini parenting di era digitalisasi. Oke. Bagaimana kita mendidik anak kita yang baik, yang benar sesuai dengan era sekarang itu seperti apa. Oke, baik. Jadi memang pendidikan zaman dulu mungkin mendidik anak dengan zaman dulu mungkin masih bisa, tapi disesuaikan Bisa, lagi iya, gitu ya, Bu ya. disesuaikan lagi. Oke. Banyak kok hal-hal yang positif di masa lalu yang sampai Yang bisa bawa sekarang sampai masih sekarang kita ya, bisa Bu. pertahankan ya. Iya. Tapi ada yang harus disesuaikan, Disesuaikan tadi juga. dengan era digital. Oke. Tidak, misalnya kalau sekarang, kalau dulu HP itu luar biasa tidak diizinkan kan dulu. Misalnya pegang HP saya, sudah jangan dibuka, jangan ini, jangan itu. Nah kalau sekarang kita sudah tidak bisa lagi kalau misalnya anak pegang HP, Bu ini mau cari disuruh Google ini, oh jangan loh. Padahal yang lain memang itu nggak bisa, Iya. sudah nggak bisa lagi Iya. seperti itu. Jadi mendidik anak di era digital itu bukan berarti melarang anak Iya. untuk pegang Iya. HP, Oke. melarang anak untuk berinternetan, Iya, betul, apa betul. enggak. Tapi ada batasan-batasan tertentu Oke. yang harus dilakukan oleh orang tua juga anak-anak kita, Oke. supaya kelak mereka itu mampu memanfaatkan era digitalisasi ini ya tanpa terkena virus-virus negatif. Oke, gitu Paling deh. tidak meminimalisir lah, mengurangi efek negatifnya, gitu. Oke, ternyata peran orang tua di sini juga sangat penting ya, Bu, karena kalau di sekolah yang cuma mungkin setengah hari Iya. di rumah setengah lebih hari, dari paling lama jam setengah satu lah. jam setengah satu Iya. gitu Di ya, sekolah Bu, ya. setengah hari, belum lagi gurunya satu, Heeh. di situ Ya, ada harus beberapa mengawasi banyak murid, siswa, mengawasi banyak banyak anak. siswa. Ya. Meskipun Oke. kalau di sekolah untuk kadang ya, saya sendiri merasakan anak saya tuh cenderung patuh sama gurunya daripada sama saya. Saya guru loh, Oke. tapi anak saya tuh kadang ketika ini itu misalnya diberitahu apa, oh enggak, apalagi kalau misalnya usia SD yang masih rawan sekali, guru itu jadi figur yang wah yang luar Oke. biasa. Enggak kok, kata bu guru harus begini, kata Oke. bu guru begitu. Padahal kadang anak itu ada miskomunikasi, tapi anak itu memang ya patuh sama bu guru. Tapi kalau di rumah kita tetap harus memposisikan diri bagaimana istilahnya kita itu orang tua loh. Jadi mau seperti apa anak kita ya kita harus mengarahkan. Oke. Meskipun tidak terus mengarahkan dalam artian yang tadi, jangan kamu harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Tapi setidaknya kita benar-benar juga harus menyelami, yuk ikut tahu oh, Oke. seperti apa mereka, kemudian kita coba kalau itu positif, kenapa tidak? Oke. Gitu. Betul. Oke. Kalau positif mengapa Kenapa tidak? tidak? Ya. Kalau sudah kelihatan dia mau keluar dari relnya ya seperti orang tua mengatakan itu kita unduh layangan gitu ya di loske, jangan terlalu protek, tidak terlalu otokratis ya, tapi juga tidak terlalu permisif, apa-apa boleh, apa-apa nggak apa-apa. Nah itu nanti ya banyak efek yang tidak baik. Oke, Bu. Dan itu mungkin nun sewu ya. Kadang ada orang tua yang tidak berpikir seperti itu, Bu. Jadi kadang ada orang tua yang lebih memikir, wah, iki anak inyong ya kudu Suka-suka saya. suka Dengan saya. saya, Mau gitu saya ya. pendidikan zaman dulu, ini terserah saya dong, Bu, gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih, Bu, hal-hal yang penting banget untuk para orang tua ini mereka harus tahu, dan mengapa kita juga harus mendidik anak ini berbeda dengan zaman-zaman dahulu di era digital yang sekarang nih. Monggo silakan. Iya, jadi begini Mbak, sekarang itu kan ya karena eranya sudah modern ya, komunikasi antara guru dan wali siswa itu sudah intens sekali kalau sekarang ya, adanya WhatsApp, adanya grup ya Bu ya, Iya, betul sekali. grup di dalam Grup kelas WA. itu, kemudian ada paguyuban kelas betul. itu memungkinkan sekali komunikasi antara guru, kepala sekolah dengan wali murid itu jadi semakin lebih bagus dalam rangka untuk kepentingan anak didik. Oke. Jadi dari guru pun itu bisa memberikan materi-materi parenting kepada wali siswa. Oke. Sesekalilah diundang ke iya. sekolah, baik itu per kelas atau mungkin secara umum ya di rapat Klasik pleno, kali. tapi isinya nanti tidak
bisa ditambah dengan materi parenting, bagaimana peran orang tua, bagaimana orang tua mungkin mendidik atau mengantarkan, mendampingi anak dalam hal perkembangan emosional, sosialnya atau yang lainnya, mungkin juga mendampingi anak di dalam hal tentang tumbuh kembang, juga banyak sekali materi-materi yang bisa diberikan kepada orang tua, dan orang tua juga bisa sebetulnya karena sekarang eranya seperti ini ya, orang tua yang bagus, orang tua yang memiliki perhatian ya kepada anak-anaknya itu bisa kok mencari materi bagaimana mendidik anak dalam hal apa. Itu bisa searching ya. Bisa juga itu tadi mendapat pengalaman dari guru wali kelasnya di dalam paguyuban kelas. Kalau menurut saya ya, kenapa kita harus mendidik anak dengan baik di era digital ini, yang jelas karena era digital zamannya semakin maju pasti akan ada perubahan-perubahan yang pasti nanti kita tidak menduganya. Kalau sekarang mungkin kita belum tahu, tapi nanti pasti akan ada, tahu-tahu sudah begini. Nah, kenapa harus mendidik anak ya? Yang jelas itu biar anak-anak itu mampu menghadapi peluang di masa depannya lah. Nanti ketika ada perkembangan zaman mereka sudah siap. Jangan sampai di era ini mereka belum belajar sudah loncat lagi ke era berikutnya. Kemudian selain itu juga sebetulnya kalau mendidik anak itu kenapa harus di era digital itu harus ada, itu pentingnya ya karena biar anak itu kreativitasnya, inovasinya juga meningkat. Sekarang anak-anak luar biasa. Ketika pembelajaran mereka sekarang di sekolah banyak Chromebook. Jadi ada Chromebook, Mbak. Jadi Chromebook, iya, Chromebook itu. Banyak sekolah-sekolah dapat bantuan dari pemerintah Chromebook. Sekolah-sekolah. Iya, anak-anak itu sudah bisa aplikasi atau apa, Bu? Bentuknya Chromebook hanya ya Chromebook. Chromebook itu gadget lah, gawai laptop, cuma ya memang kayak itu. Tapi ya hanya netbook tapi Chrome gitu ya. Aplikasinya tertentu. Aplikasinya tentu saja dan memang sudah di setting dari sana itu. Mereka bisa untuk pembelajaran. Nah, fungsinya memang diutamakan untuk pembelajaran. Nah, di situ anak-anak luar biasa sekarang ya, Kalau orang tua tidak ikut serta mendukung tentang hal itu, dia nanti ketinggalan sangat ketinggalan masa lalu. Nah, kalau sekarang kan didukung supaya mereka belajar tentang digital, tapi bagaimana salah arah, tetap di jalan yang benar gitu ya, Bu ya. Tidak memanfaatkan tapi di jalan yang benar, supaya mereka itu lebih kreatif, lebih inovatif, tapi juga dibentengi dengan keimanan mereka. Ada batas-batas, norma-norma mana yang jangan sampai dilanggar nih. Kamu boleh nih kreatif, pakai katakanlah di situ ada aplikasi Canva dan lain-lain, itu anak sudah luar biasa. Mereka membuat video, bahkan upload di YouTube itu sudah bisa. Mereka udah bisa ya, sudah biasa. Tapi itu diingat lagi bahwa ini ada batasan-batasan norma-norma tertentu yang boleh, mana yang boleh, mana jangan yang sampai di situ nanti ternyata yang diupload yang tidak baik gitu. Tidak baik. Jadi memang itu alasan pentingnya kenapa kita harus mendidik anak di era digital. Gitu. Ada juga alasan yang lain itu ada supaya anak itu belajarnya lebih efektif. Belajar lebih efektif. Mereka memanfaatkan waktu yang sedikit tapi mendapatkan yang banyak. Jadi kadang-kadang guru-guru yang sudah kreatif itu juga memberikan tugas-tugas secara digital ya, baik itu misalnya melalui quizzes atau yang lain itu melalui ini, anak-anak juga belajar ini kok sudah terbiasa searching ya. Sudah tidak kaget lagi. Kaget lagi. Misalnya ada tugas apa itu dia kreatif sekali, nanti macam-macam ya, hasilnya beraneka macam. Kalau ditanya ini dapat dari mana, ini saya searching, Bu. Dan itu hal biasa. Kalau dulu zaman saya sudah belum zaman saya, Bu. Saya mengajar pada waktu itu tahun 2009 ketika anak-anak Google pun saya masih kok Google sih, misalnya kan gitu. Ini jawaban ya. Pasti masih jawabannya ini jawabannya Google ya. Jawabannya Google, nggak mikir sendiri. Google dari Google ya. Itu masih dipertanyakan. Tapi kalau sekarang kan tidak ya, Bu. Karena sekarang itu guru kan sebaiknya tidak hanya memberikan pertanyaan berupa pemecahan masalah, tapi biar anak yang mencari permasalahan sendiri dan mereka berusaha memecahkannya. Dan menggunakan sumber belajar itu dari berbagai macam. Dipersilahkan, diperbolehkan. Tidak textbook ya harus pakai buku itu, kemudian dibatasi, tidak. Apalagi sekarang didukung dengan kurikulum merdeka yang kalau menurut saya tuh sampai bilang kalau saya talk show pendidikan, Bu, karena saking asiknya saya kayak pengen balik ke SD lagi gitu, Bu.
Boleh dicoba. Pengen balik lagi ya, Ikut gitu. kurikulum yang baru. Kayaknya tuh asik banget di zaman kalau dibayangin sekarang gitu. Jadi Karena anak-anak. Iya, karena kalau sekarang itu kan memang lebih kepada bagaimana anak itu senang. Dia mampu mempelajari sesuatu tapi dengan senang. Kalau dulu kan yang penting ini diberikan, yang penting diberikan dan dihafalkan. Mau tidak Rata-rata mau, itu suka tidak suka suka. diberikan. Iya. Kalau sekarang kan diarahkan kepada bakat dan minatnya Betul. peserta Iya, didik itu betul. seperti apa. Meskipun ada capaian-capaian tertentu yang harus dicapai, tapi untuk siswa berkembang itu diberikan keleluasaan. Ya. Intinya Keleluasaan pembelajaran harus sesuai- berpihak pada berpihak murid, kepada jadi- murid, kepada anak. Gitu. Kalau anaknya menguasainya itu, maka Silahkan, itulah yang gitu. dicuatkan semaksimal mungkin sampai anak itu mampu menggali bakatnya sendiri. Jadi luar biasa sekali di mana era digital ditambah dengan kurikulum merdeka ini kayak perpaduan yang Iya. yang match. yang match gitu. Saling mendukung. Saling mendukung. Begitu Iya. juga dengan kalau misalnya gurunya udah on fire banget nih, di mana orang tua di situ juga sangat Harusnya, berperan gitu iya. ya, Bu ya. Dan luar biasanya seperti di zaman sekarang ini apa sih Bu yang perlu mungkin perlu dibekali nih untuk orang-orang tua di rumah yang mungkin masih belum begitu sadar dengan pentingnya kurikulum merdeka ditambah dengan era digital. Sebenarnya apa sih yang harus orang tua ketahui? Poin-poin apa ajanya? Apa sih Bu sangu yang pengen Ibu berikan ibaratnya gitu kepada ya mungkin sama orang tua bahwa kita ini sudah berada di era digital, kita harus melek, kita harus mau peduli, mau aware dengan adanya teknologi gitu. Silakan Bu. Oke, untuk apa yang mestinya dilakukan oleh orang tua atau apa yang harus ada pada orang tua supaya anak itu di era yang sudah seperti ini itu anak kita itu tumbuh dengan baik. Iya, betul. Tumbuh dengan baik artinya dia memiliki kemampuan EQ-nya juga bagus, sosial emosionalnya bagus, religiusnya juga bagus. Artinya totalitas anak itu menjadi anak yang luar biasa, yang luar bagus, biasa, satu luar kesatuan dalam, yang bagus. Iya, satu kesatuan. Inner Siapa yang beauty-nya tidak juga ingin? Semua orang tua mesti ingin anaknya seperti itu. Betul. Nah, ini kita mengupayakan sebagai orang tua ya mestinya ingin ya, maka upaya orang tua mesti sudah dilakukan. Nah, di era ini yang penting sekali itu dilakukan oleh orang tua itu antara lain pendampingan. Jadi sebagai orang tua itu mesti mendampingi anaknya setahap demi setahap perkembangannya, hari demi hari anak itu melakukan apa itu orang tua harus tahu. Pendampingan itu penting sekali. Mengapa? Karena tanpa pendampingan orang tua bisa tidak mengetahui apa yang dilakukan anak, bagaimana anak saya dalam berkembang, apakah sudah sesuai dengan fasenya atau waktunya atau belum. Nanti jangan-jangan tahu-tahu sudah, kok anak saya begini? Iya, saya nggak tahu. Kalau positif itu nggak masalah, tapi kalau arahnya ada hal yang negatif, tahu-tahu sudah begini, dapat laporan dari gurunya malah tersinggung. Repot lagi. Itu karena mereka yang tidak mau belajar ya Bu sebenarnya ya Bu. Tidak mau belajar dan tidak mau tahu. Kadang memang ada bisa, orang tua yang karena saking Jadi sibuknya pendampingan tidak itu mau penting tahu. sekali. Betul. Terutama di dalam penggunaan gadget itu. Oke. Ya, jadi perlu didampingi. Apa sih nak yang sedang dibuka? Yuk nak kita belajar pakai ini HP ini. Ada ini tugas dari Bu Guru gitu. Seperti itu. Karena sekarang banyak guru-guru yang memberikan tugas melalui WhatsApp group ya, WA group seperti itu. Jadi orang tua juga mesti tahu. Kalau saya kira orang tua sekarang itu sudah sudah modern lah, udah tahu. Tidak ada orang tua yang tidak tahu memiliki gadget HP. tidak ada. Bahkan sibuk sendiri masing-masing HP. Iya, betul. Pendampingannya itu biasanya yang salah. Ada beberapa yang salah ya Bu. Mendampingi anaknya belajar tapi ibunya sibuk sendiri. Ini pendampingannya dari online shop ini Bu. Hanya raganya saja yang mendampingi. Jadi ibunya juga sibuk online yang penting shop ada di sampingnya gitu. Oh ternyata ibunya sedang check out gitu. Itu yang salah. Jangan sampai pendampingannya seperti itu ya Bu Roji ya. Betul-betul mendampingi. Jiwa raga. Jiwa dan betul raga gitu ya. Lahir dan batin gitu Iya, ya Bu. lahir dan batin. Enggak, ini raganya di sini, batinnya kemana-mana. Di mana? Sudah di Shopee, di mana ya? Kemudian yang kedua ini adanya kesepakatan. Penting sekali adanya kesepakatan. Kemudian setelah kesepakatan itu ditetapkan dalam keluarga ya ini ya, dalam keluarga di sekolah juga ada di kelas ya, ada kesepakatan kelas bagaimana harus bersikap, bagaimana harus
kaitannya dengan digital ini, bagaimana mungkin boleh diperbolehkan menggunakan HP, kapan diperbolehkan, kapan tidak ya, kapan boleh bermain atau tidak itu, apalagi di keluarga. Jadi mesti ada kesepakatan antara ayah, ibu mungkin atau anggota keluarga yang lain kapan boleh menggunakan HP, batasan-batasannya apa, itu perlu dibuat kesepakatan bersama. Dan setelah kesepakatan itu diciptakan, wajib konsisten, komitmen untuk melaksanakan kesepakatan itu secara bersama-sama. Secara bersama-sama, jangan hanya anaknya saja. Ya itu, ibunya mungkin nyetel TV, nonton drakor, padahal atau alasannya apa. kok sih ibu balas WA kayak penting. Tapi lah, ini penting ini penting. Padahal ibunya mungkin sedang nanti searching seperti apa. Itu juga. Anaknya akan seperti itu juga. Ini lagi penting Bu, balas. Ternyata ngapusi. Oke, itulah pentingnya komitmen, Iya, Bu, iya, dalam keluarga, komitmen, dalam sekolah gitu ya. Betul, itu penting sekali supaya apa ya itu lagi-lagi supaya penggunaan tidak salah ya Bu. gadget. Jadi tidak sampai menyimpang. Kemudian saya ingat kesepakatan tadi Bu Rojiah berbicara masalah kesepakatan. Kalau di rumah saya itu malah saya ya jadwal lah, kesepakatan kan bisa juga berarti kita bisa menjadwal. Setelah disepakati itu bisa ditulis. Dibuat tertulis. Misalnya jadwal antara jam sekian memang jangan sampai menggunakan HP lah. Stop dulu, meskipun yo gatel kadang memang. Ini ibu apalagi kalau kelunding gitu kan, waduh. Apalagi anak saya kan masih kecil-kecil, jadi memang kalau tidak di stop itu efeknya nanti luar biasa. Bahkan sampai ada yang dimatiin wifi-nya ya Bu. Iya, karena ya itu karena biar stop terus nanti hanya loading. Tapi ya itu kalau anak sudah sampai ke taraf kecanduan biasanya begitu, wah ngamuk emosinya gitu, yang luar biasa. Itu maka dari itu perlu satu lagi nih, masih ada satu lagi nih, kesabaran. Kesabaran harus sabar ada pada orang tua. Jadi tahan uji. Manakala misalnya anak kita ya rewel ngengek biasanya kan terus ya kasih ini aja gitu Bu. Ya udahlah sana. Main HP. Ya sudahlah sini. Ibu mau masak nih, main HP. Sepenting menang gitu. Yang penting diam seperti itu. Nah, itu ujian seperti itu, misalnya anak sampai banting-banting, guling-guling gitu ya. Ya ditenangkan dengan baik, tapi sekali lagi jangan. Misalnya memang kita sudah membuat aturan ya, batasan kamu sudah main selama 1 jam nih main HP, nggak boleh lagi. Maka stop gitu ya Bu. Harus kuat, harus kalau stop ya stop sesuai kesepakatan. Ya jadi jangan sampai terus kalau begitu dalam hati anak ya mungkin ya, saya mau guling-guling aja nanti kan dikasihkan HP-nya, nanti kan boleh nyetel TV, nanti kan boleh lihat ini gitu. Jadi perlu kesabaran, ketekunan dan kreativitas di dalam ngeneng-ngeneng ke anak. Jadi tidak hanya guru yang butuh kreativitas, tapi orang tua juga ternyata orang tua. Nah, kreativitasnya ini berarti kalau saya lebih mengajak anak nyun saya bahasa warna sopanya kipu mungkin ya. Kipu daripada mereka main HP. Yuk, jadi itu kipu. juga dibutuhkan kreativitas orang tua untuk membelokkan anak. Nyelemur daripada HP terus. Daripada main HP terus, ayo ikut ibu mau nanam nih. Ada itu. Pegang ini potnya pegang tanah, ya. Pegang apa? Lebih baik nanti, seperti itu. Kipu-kipu nggak apa-apa, basah-basahan nggak apa-apa. Baik. Ya saya memang setuju Bu. Di anak usia saya yang baru 4 tahun aja, saya udah ngalami Bu. Saya anaknya 4 tahun juga 4 tahun juga berarti sama. Ajak kipu berarti. Ajak kipu. Kadang karena udah ngaji, waktunya ngaji, itu kadang saya ajak main dulu baru bisa menuju ke ngaji. Karena moodnya mungkin dari HP atau mungkin dari dia main dari HP terutama. Dari HP mau ke ngaji itu ibaratnya kan dari transisi yang yang luar biasa. Biar dia nggak mangkel ya. Betul. Nggak gondok, nggak jengkel gitu. Jadi kreativitas orang tua untuk membelokkan anaknya dari gadget atau nonton TV itu memang harus betul-betul kreatif, harus luar biasa ya, juga luar biasa. Ya, Ibunya harus bisa cerdas diajak masak banget. mungkin ya, diajak masak pun kan nanti wah malah repot ini, jadi ngacak-ngacak, enggak apa-apa. Kembali lagi ke kesabaran itu ya Bu, kembali lagi ke kesabaran. Jadi memang harus seperti itu, kalau nggak seperti itu nanti baliknya lagi, udahlah yang penting tenang, yang penting anteng, yang penting rumahnya rapi, yang penting nggak kotor. Akhirnya gagal. Itu gagal. Itu tidak sama dengan tujuan untuk menerapkan kurikulum merdeka gitu ya Bu ya. Baik, menarik sekali Pesona Inspira, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti akan
akan kita bahas di segmen berikutnya. Tetap di 92,1 FM. Bincang Pendidikan dengan tema kita hari ini, mendidik anak di era digital, akan segera kembali sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. 92,1 FM, Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Masih bersama saya Eka, tentunya di Bincang Pendidikan di hari Jumat siang ini yang kayaknya berbincangnya semakin menarik tentang mendidik anak di era digital yang ternyata tidak mudah, karena banyak sekali PR orang tua di situ yang ternyata tanggung jawabnya sangat besar. Masih bersama Bu Rojiah dan Ibu Satimah tentunya dari Laksono. Saya akan masuk ke beberapa pertanyaan dari Pesona Inspira dulu yang sudah bergabung bersama kami. Siapa tahu mereka sedang menunggu jawaban nih Bu nih, karena ini kebanyakan kan sharing-sharing gitu ya. Oke, selamat siang Bu Guru. Mau tanya dong, sebenarnya sejak kapan sih untuk anak ini boleh screen time? Artinya mungkin diberikan HP lah, gadget HP gitu ya Bu. Ada tidak sih edukasi yang fun gitu lewat gadget untuk anak seusia TK? Monggo, mungkin bisa Bu Satimah atau Bu Rojiah bisa saling menanggapi Bu. Ya, oke. Untuk kapan sih kita boleh memberikan HP atau memperbolehkan anak kita untuk bermain HP? Itu kalau menurut saya sih ya, ini menurut saya loh ya. Menurut saya sih kalau belum nalar, itu belum TK, jangan dulu deh. Nggak usah lah ya. Nggak usah lah ya. Tapi bagaimana sekarang ini kan itu tadi saya sudah menyampaikan, kita bukan berarti tidak membolehkan anak ya. Tidak berarti melarang anak untuk bermain HP atau apalagi yang lainnya yang kaitannya dengan digitalisasi ya. Tapi boleh, cuma harus ada aturan dan ketentuan. Kalau menurut para ahli itu diperbolehkan itu 1 sampai 2 sampai 6 tahun itu baru boleh, tapi ada batasan maksimal 2 jam per hari. Oke. Iya, tapi kalau belum 2 tahun sebaiknya jangan. Oke. Nanti malah akan muncul masalah-masalah banyak itu. Ini sudah sering kok kita temui ya, dari yang permasalahan fisik saja, yang fisik saja. Anak yang sering diberikan HP, mereka kan mungkin megangnya sambil tiduran karena belum bisa duduk mungkin ya, sambil dan memang masih bayi lebih menikmati tidur. Enaknya emang sambil rebahan ya, sambil rebahan. Dia sudah pinter scroll ya. Masih kecil baru lahir aja sudah kamera kan, dipotret ibunya, kemudian dibuat story story biasa. Seperti itu kan sebetulnya. Efek kamera pun itu kan sudah nggak bagus. Oke, harus berhati-hati apalagi kalau pakai flash gitu ya. Iya, sebetulnya kita semua sudah tahu. Iya, sebetulnya semua sudah tahu bahwa HP itu pasti ada radiasinya. Iya, ada radiasi dan efek. Mungkin kita nggak bisa melihat ya, kalau yang sampai ke pancarannya ke otak itu nggak bisa kita lihat langsung. Tapi cobalah kita rasakan saja sebagai orang tua. Ketika kita memandang layar HP lebih dari 1 jam aja sudah panas, capek gitu matanya, lelah, capek, sudah penat ya. Iya, apalagi anak-anak yang misalnya mereka itu boleh dibilang untuk penglihatannya belum begitu matang, sebetulnya masih belum ada pertumbuhan, makanya bisa dibelokkan yang lain. Anak-anak yang selalu itu ya megang HP nanti bisa juling, memang matanya. Bisa juling. Bahkan ada itu fenomena yang anak itu jadi kayak melotot matanya ya, mohon maaf. Nah, itu seperti itu efek itu. Jadi lebih baik ya para orang tua itu lebih baik tidak menemukan efek negatif yang tahu-taunya sudah seperti itu. Lebih baik kalau memang belum terlanjur mending jangan ya Bu ya. Jangan sampai jera setelah kejadian. Karena kalau kejadian niatnya kan mungkin jangan-jangan ini misalnya niatnya ibu-ibu mungkin hanya mau biar diam atau biar apa. Yang lebih parahnya lagi Bu, kalau sekarang mohon maaf ada kecenderungan karena jadi gaya hidup. Izin loh, malu saya ketika itu loh anaknya teman saya aja usia segini sudah cerdas sekali dia nyekrol HP gitu kan. Udah bisa TikTok. Ada yang dia bisa TikTok mencari. Bangga itu sebuah sekali. Pencapaian yang wah luar biasa. Nah, ketika ngomong-ngomong dengan misalnya ibu-ibu sedang beli sayur atau mungkin sedang berkumpul, anak saya kok belum bisa apa-apa. Ternyata dicoba sampai di rumah, disuruh pegang HP, malah diajari itu yang wah hanya demi sebuah pencapaian yang wah saya bisa update. Yang belum anak sudah bisa hal yang positif ya. Pencapaian yang perlu patut dibanggakan. Mungkin positifnya hanya pada saat itu. Dialem orang-orang, wah pintar sekali, wah cerdas sekali ini. Nah, kok bisa hanya pada saat sendiri kok sama bisa telepon mamanya sendiri. gitu ya. Tapi kita kadang belum memikirkan efek kedepannya. Negatifnya. Nah, ketika misalnya katakanlah minus lah, betul. nanti matanya kena minus.
itu Masih siapa kecil udah nanti? banyak juga nih, Bu. Iya, sekarang kan banyak anak-anak yang kelas Pakai kacamata. yang kelas 1 SD, kelas 2 SD, bahkan TK udah pakai kacamata. Itu yang itu efek-efek siapa yang rugi fisik gitu? ya, fisik, Oke. belum lagi yang psikis. Iya. Yang psikis mestinya apa ya, anak jadi temperamental Iya. karena yang Emosian. dilihat itu emosional Iya. ya. Yang dilihat itu mungkin film-film karakter yang Iya. apa ya, bicaranya mungkin Belum lagi dengan kasar gitu game ya. gitu Nah, ya. iya. Belum ya. dengan game. Game Game. juga kalau dia sudah kecanduan itu bisa Ini memicu saja motoriknya kerja saja keras sudah jantung. begini Betul. terus. Iya. Iya, kerja Kerja jantung. keras jantungnya ya. Mungkin Karena dia harus tegang, harus tegang. menang, harus gini-gini. Oke. Nah, nanti akan berpengaruh Iya. kepada Bahaya malah banyak itu. hal itu. Oke. Bahaya bisa jantungan itu. Iya. Oke, gitu deh. Jadi memang kalau misal sebelum usia 1 sampai 2 tahun mending jangan dikenalin Sama dulu. Iya, sekali 2 jangan. tahun. 2 tahun ke atas minimal lah ya, Bu, baru. ke atas ya. Mana? Itu pun Boleh. ada Harus batas ada batasan waktunya. waktunya. harus dipandu orang 1 tua jam dan Dipandu. iya, orang tua itu ya harus sadar loh ini anak saya sudah Kelewatan sekian gitu ya, jam Bu. ini. Ya, harus sudah Oke, diberhentikan. jadi orang tua tetap harus jadi pengawas, jadi rem Betul. gitu Iya, ya, Bu betul. ya. Oke. Tapi mohon maaf ya, yang terjadi bahkan sekarang itu orang tua itu itu tadi, yang penting meneng lah, Iya. yang penting anteng, yang penting nggak rewel. Padahal kodratnya anak, yang namanya anak itu ya mesti nggak anteng, Iya. nggak meneng, Iya. mesti dia banyak apa ya, ingin taunya, Iya. banyak ulahnya, banyak kemauannya, banyak yang Iya. diminta. Gitu. Oke, sampai saya mengamati kalau rumah bersih itu kalau pas anak saya tidur gitu doang. Iya. Gitu doang. Tapi memang memang kodratnya seorang anak, mereka ingin bermain Iya, gitu ya. bermain, Oke. betul. Tidak Lanjut bisa tenang. Oke, betul. Lanjut lagi ke pertanyaan. Siang Bu Guru, saya serba bingung nih Bu, mau kasih HP anak karena apa coba? Karena tetangga saya itu mengalami speech delay atau keterlambatan berbicara gitu ya. Iya. Karena itu ternyata mergo HP. Nah, medeni mboten sih Bu nek kados niku gitu. Mungkin banyak juga dialami oleh para orang tua yang bahkan sampai di terapi gitu Iya. Bu Betul, anaknya. itu pertanyaan yang bagus sekali dan fenomenal ya. Iya. Ternyata itu Banyak sudah juga menjadi terjadi. hal yang sering kita temui Sering ya. ditemukan. Ada anak yang mestinya di usia yang mestinya sudah 1,5 dia bisa tahun udah bicara, bisa ngomong sudah gitu. bisa berkomunikasi dengan baik ya, meskipun masih dengan kalimat-kalimat sederhana. Tapi ada yang apa Dia ya, hanya masih diam saja. Iya, betul. Bahkan kadang ada yang memang dia seperti ya diam saja Bu. Diam. Diam hanya apa ya, bahkan mengeluarkan kata-kata saja Tidak agak jelas ya, sulit, Bu. tidak jelas, terus lebih suka enjoy dengan diamnya dia. Nah, Oke. itu kan Ini menurut saya ini kalau kita ibaratkan anak yang mengalami seperti itu ibarat laptop yang dipakai orang yang belum tahu menggunakannya. Jadi tunjuk sana, tunjuk sini, tunjuk sana. Nah, akhirnya dia hang. Laptop itu hang. Sama dengan anak, Oke. anak yang ketika belum waktunya, dia belum memahami, bicara saja belum bisa, Iya. belum komplit, belum apa ya, yang namanya anak kan Masih belajar, masih jadi- belajar ya, berkata-katanya masih belajar, jadi perlu sekali diajari oleh Iya. orang tua. Oh, kalau yang begini namanya maem, yuk mak. Iya, diarahkan gitu. Itu bapak, itu ayah. Ayah mau apa ya? Ayah kerja. Jadi kalau anak ditanya siapa biasanya ayah di mana? Kerja. dia kerja gitu gitu. ya. Cari Nah, duit ya. bagaimana dengan anak yang tidak pernah diajari seperti itu, tapi dia diajari oleh HP. HP. Mungkin yang tertangkap di dia itu, kalau yang pas disetel itu bahasanya Shinchan, dia mungkin kayak Shinchan. Kayak Shinchan. Oke. Atau mungkin juga bisa karena begini Bu, ketika pegang HP itu HP kan nggak ngajak bicara. HP itu Dia kan cuma dengar dari satu saja ya. sisi. Iya. Jadi Dia dia menyimak hanya terus. mendengar, hanya menyimak saja tanpa HP itu Merespon. pernah minta responnya anak-anak. betul. Sehingga anak-anak itu ya mau mengeluarkan Tidak kata-kata terlatih. apa, dia tidak terlatih. Oke. Beda ketika seorang ibu mengajak anaknya bicara. Ada Yuk, komunikasi. seperti tadi, Iya. ya, Iya. ada komunikasi dua arah. Ayo mau makan apa? Ini namanya misalnya ini namanya pisang. Pisang lah. HP kan tidak. Oke. Mau meskipun mungkin kontennya memang seperti itu, tapi kan HP itu tidak peduli ketika anak mau mengikuti atau tidak, ya sudah. Jadi memang tidak ada komunikasi dua Iya, tidak ada arah. Jadi kesempatan anak ya untuk memang tidak. menirukan. Iya. Jadi tidak pernah minta respon. Ibaratnya HP itu nggak pernah lo minta respon. Beda dengan kita kalau sebagai orang tua. Saya sendiri kalau misalnya ada anak saya ditanya, namanya siapa? Anak diam saja, HP itu nggak mungkin bisa membantu. Tapi saya sebagai orang tuanya ketika ayo dijawab. Ayo, namanya siapa? Namanya Sinten. Ayo dijawab. Inilah misalnya inilah.
kan dengan demikian anak itu terbiasa dia bicara, tapi beda kalau HP ya sudah, dia nggak ngajak ngomong kok, cuma mengajak untuk didengar saja. Betul, jadi apa yang dinamakan itu speed delay itu ya, keterlambatan dalam berbicara itu bisa sekali dipengaruhi oleh HP ya, selain mungkin secara fisik atau kalau diperiksakan secara medis mungkin ada hal-hal sesuatu yang mengganggu, dengan mungkin otak gangguan-gangguan. Tapi itu bisa juga yang sebetulnya mau bagus, mau sempurna, tapi karena setiap harinya kondisi sudah yang dia temui itu sudah ibaratnya. seperti itu, maka tidak ada kesempatan di masa pekanya ya. Di masa peka di mana anak itu mestinya berlatih berbicara, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk latihan bicara. Itu seperti dia. tadi itu dia hanya nyimak aja, mendengarkan, diem, itu dianggapnya loh memang saya butuh bicara. Siapa yang butuh bicara? Betul. Ya, yang penting kan ya sudah, yang penting saya mendengarkan dan ini asik gitu sudah. Asik diem udah. Egois lah sebenarnya anak itu tidak terlatih mengucapkan kata-kata jadi egois. Sebetulnya kalau sudah ada beberapa contoh ya, beberapa kejadian yang seperti ini, ya kita sebagai orang tua mesti hati-hatilah. Jangan sampai jadi anak-anak kok malah jadi tidak bisa bicara, tidak komunikatif, takut bicara, tidak bisa bersosialisasi disebabkan karena sosialisasinya dengan HP saja. Berarti kalau tadi Ibu itu ada yang bertanya, medeni mboten sih? Medeni. Takut kalau seperti itu. Makanya benar-benar tadi nyambung dengan pertanyaan yang pertama tadi ya, Bu, ya, bagaimana kita memberikan ada batas waktunya kapan di usia 2 sampai tadi 6 tahun. Nah, itu memang usia-usia untuk belajar berbicara gitu ibaratnya ya, Bu ya. Jadi boleh pegang, tapi ya itu ada batasan maksimalnya 2 jam lah, maksimal 2 jam dalam sehari. Itu pun harus dengan pendampingan orang tua. Apa sih yang dilihat di HP dan itu? Dan kita dijelaskan gitu. Dan dijeda, jangan tidak terus menerus. Dan baik. dijelaskan apa yang dilihat. Ya, semakin kesini kayaknya PR orang tua kayak semakin berat ya, Bu ya. Iya betul. Kalau dibilang berat ya memang bisa berat. dibilang gitu. Ya, tapi memang itu sudah seharusnya kita juga harus mengikuti zaman yang dimana butuh pengawasan yang lebih gitu ya, Bu ya. Betul. Ada satu lagi, Bu, pertanyaan dari Warni di Sawangan. Saya pengen sharing nih, Bu, saya orang tua yang tipenya sing penting anak anteng, sing penting anak meneng, ya wes kayak HP wae. Nah, gimana menurut para ibu guru? Nah, ini mungkin sudah agak sedikit disinggung tadi ya, Bu ya. Dan ini menarik sekali, monggo bagaimana untuk di orang tua di zaman sekarang yang anaknya udah bisa pegang HP sendiri, wes kono lah los, sing penting meneng gitu. Jadi perlu ditanyakan balik nih kepada Mbak Warni itu, anaknya tadinya nggak antengnya seperti apa sih? Sehingga menyebabkan tak kasih HP biar anteng. Gitu. Nah, kalau tidak antengnya anak itu karena dia aktif, kreatif, itu harusnya malah sebagai orang tua itu harus mendukung. Ya, difasilitasi ya, Bu. Misalnya dia pengen main nih, anak itu sebetulnya sampai zaman sekarang pun masih seneng kok permainan kayak zaman dulu. Misalnya di rumah nih ada kursi, kemudian ditutupi jarit aja ya, kemudian kodoran itu makan. Di warung udah jadi kodoran banget. Bahkan lebih menarik dari dibeliin tenda gitu ya. Tendanya malah tidak dipakai. Tapi malah tidak seneng, Bu. Kalau tenda itu malah nggak suka. Lebih suka yang buat sendiri karena mereka kreatif. Yang kayak pura-pura. Iya, pura-pura. Jadi ketika anak kita aktif terlalu usil mungkin itu bukan sebuah masalah ya. Justru kita itu harus memfasilitasi supaya keaktifan anak itu tersalurkan. Coba kalau tidak aktif berarti kan sakit. Berarti memang harus dipertanyakan juga ya, harus dipertanyakan kenapa aktifnya. Yang penting meneng, tidak menengnya itu kenapa? Mungkin dia minta HP sampai nangis-nangis. Nah, itu tadi kembali ke yang pertama tadi ya, harus ada komitmen dan kesabaran bagi orang tua. Kalau memang sudah aturannya seperti itu, meskipun mungkin ada pertanyaan, mosok anak saya masih 2 tahun, 4 tahun bisa membuat kesepakatan, ya kita sendiri yang buat kesepakatan. Kita yang mengajari, kita yang buat gitu ya, Bu. Ayah dan ibunya yang buat kesepakatan. Kalau jam segini nggak boleh nih anak kita diberi HP, kita juga harus konsekuen. Dan sebetulnya kalau anteng itu juga malah kalau di sekolah, kembali lagi ke sekolah, kita sebagai pendidik melihat anak yang hanya anteng dan diam. Misalnya ketika ditanya juga diam saja, ketika mereka aktif menjawab. Itu malah kita bingung ya, Bu. Teman-temannya bermain dia diam aja. Nah, kalau ibu-ibu misalnya di rumah suka yang seperti itu, malah menurut saya ini nggak oke. Nggak oke, maksudnya biarkan anak itu
Jangan-jangan karena terbiasa oleh ibunya disuruh diam, disuruh biar anteng, nanti sampai terbawa di sekolah juga di sekolah iya. anteng terus. Malah Padahal gurunya dia yang sebetulnya bingung. cerdas gitu ya Bu, cerdas, Iya. kreatif, tapi karena sudah terbiasa diantengkan dan didiamkan, nanti jangan-jangan kreativitasnya di sekolah juga nggak muncul. Berkurang. Eman-eman. Tidak bisa Eman-eman. berkembang secara Eman-eman. optimal. Oke, baik, Eman-eman. kayak gitu. Berarti memang sangat luar biasa sekali di mana peran orang tua di era digital ini sangat bertambah gitu ya, Bu ya. Terutama tadi kalau kita berbicara beberapa kasus ini sebenarnya kalau bisa saya rangkum itu adalah beberapa dampak negatif ya, Bu, dari adanya era digital yang mungkin Iya, apa namanya langsung berdampak pada anak-anak mulai dari fisik dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau dari pandangan kita sebagai apa ya orang juga yang memanfaatkan era digital, sosial media, internet, sebenarnya dampak positifnya Dampak selain positifnya tadinya banyak selain sekali. tadi dampak negatifnya yang sekian banyak, ya, apa aja sih Bu dampak negatif yang mungkin bisa kita ambil agar bisa seimbang seperti itu Bu? Silakan. Sebetulnya dampak negatif itu akan muncul manakala kita tidak tahu. Oke. Artinya kita tidak tahu dalam memanfaatkannya. Batasan-batasan untuk memanfaatkannya itu tidak bijak dipatuhi, ibaratnya ya, Bu. tidak Tidak dipatuhi. bijak dalam maka akan banyak sekali dampaknya itu. Mulai dari mungkin secara fisik ya sakit atau dampak-dampak negatif psikologis misalnya adanya kekerasan baik kekerasan fisik maupun seksual, kekerasan verbal juga ya kan, kalau tidak bijak menggunakan kan mungkin padu ya nek cara bahasa Wonosobonya itu padu jogol ya. Sampai bullying lewat HP juga bisa. Nah itu kan dampak-dampak negatifnya seperti itu ya. Sampai ke yang lebih mengerikan lagi ya Bu ya, kriminal Iya, penyalahgunaan itu ya, kriminalitas misalnya itu ya banyak mengancam sekali. untuk mengancam orang kemudian lain. penipuan ya kan banyak sekali yang lewat ya. Dulu kan nggak ada penipuan karena belum ada HP yang ada penipuan lewat HP. Sekarang kan tiba-tiba Mbak Dapat tolong WA, ya dapat aku, Mbak telepon. tolong aku Kirimi Ki pulsa sopo? Kirim pulsa dulu. Ternyata setelah dikonfirmasi orangnya nggak apa-apa Oke, tuh kok ternyata tadi kok di-hack bilangnya ya, Bu. kecelakaan. Iya. Nah, itu kan contoh apa ya penggunaan yang salah ya, Oke. jadi digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Oke. Itu banyak sekali sebetulnya negatif-negatifnya. Sampai itu. parahnya lagi kadang seperti kemarin dampak negatifnya. Kita kan kalau kembali lagi kemarin ada kebobolan data kan kita. Di pusat betul. saja bisa kebobolan Betul, data. iya. Nah, itu kan dampak negatifnya. Mereka canggih misalnya di era digital ini belajar, dia pintar, dia cerdas tapi kurang bijak Iya. sehingga pemanfaatannya salah. Oke. Bukan untuk kemaslahatan, bukan untuk yang hal-hal yang Yang positif, baik, yang yang oke, benar. tapi malah digunakan untuk membobol data, mencuri NIK dan lain sebagainya yang kemarin populer sekali. Dan kalau yang sering-sering ini sih malah juga yang masih terjadi sampai sekarang itu ya pencurian rekening itu loh, Rekening, menguras betul. rekeningnya orang. Nah, Itu kan juga kemampuan dalam bidang digitalisasi, Digitalisasi, ya, Bu, ya. iya. Oke. Makanya dari situ kita harus bagaimana belajar menghindari dampak-dampak negatif gitu Dampak lah. negatif. Jadi ini semuanya sebetulnya kembali kepada hati nurani masing-masing. Iya. Oke. Iya. Kembali kepada hati nurani penggunanya. Kalau memang nuraninya bagus itu insya Allah Iya. apapun yang terjadi perkembangan sehebat apapun kalau dibentengi dengan Keimanan, terutama yang keimanan. kuat, Jadi maka fondasi agamanya iya, harus fondasinya, oke. betul. Itu pasti Maka itu lainnya ini oke. penting sekali untuk kita semua di era digital ini, bagaimana sih caranya mendidik anak supaya anak itu nanti berkembang dengan baik Iya. di era yang sudah semacam inilah Oke. ya. Nek cara orang Jawa itu zaman edan gitu ya, zaman edan. Sing ora edan ora keduman. sing ora edan ora kagungan. Oke, ya memang kita tidak bisa memungkiri di mana sekarang kita semakin berkembang, pendidikan juga dipelopori salah satunya oleh teknologi digital. Nah, mungkin terakhir Bu sebagai statement closing apa sih yang ingin disampaikan mungkin kepada seluruh orang tua, mungkin kepada sesama guru yang juga saling berjuang di dunia pendidikan yang terserang era digital ini, apa sih Bu pesan yang ingin disampaikan? Silakan. Oke, baik. Untuk penutup dari perbincangan kita kali ini, bahwa kita selaku orang tua sekaligus para pendidik, kita tidak menghindari era digital ini, tidak menghindari internet, tidak menghindari gadget,
tapi kita tetap membutuhkan hal itu karena sesuai eranya. Kita memang wajib mendidik anak kita itu sesuai dengan zamannya. Maka ajakan saya adalah gunakan segala macam yang berhubungan dengan digitalisasi ini untuk hal-hal yang positif, kemudian batasi penggunaannya, beritahu mana yang boleh, mana yang tidak, dan yang terpenting satu adalah bentengi anak dengan pondasi agama. Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rajia, keren sekali. Kemudian dari Bu Satimah, Pak Bu yang ingin disampaikan? Kalau dari saya, ini kan perkembangan digital tidak bisa kita bendung lagi. Jadi kita ikuti zamannya. Tapi kita tidak bisa menghindarinya. Akan tetapi kita hanya bisa memanfaatkan ini ke hal-hal yang baik jika sudah dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan. Jadi menurut saya apapun yang akan terjadi nantinya, mau semaju apapun perkembangan zaman, manakala kita ingat Pancasila-sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Jadi tetap percaya bahwa semua ini kan sudah diatur, kita nggak bisa membendung lagi, tapi ingat bahwa keimanan dan ketakwaan itu adalah landasan pondasi yang paling utama bagi siapapun. Baik. Dan di segala kehidupan. Baik. Ini dari para guru-guru yang memang sudah sangat berpengalaman tentang keimanan, ternyata itu menjadi salah satu pondasi gitu ya Bu, untuk anak-anak bisa berjuang di era digital. Entah ke depan ada era-era apa lagi yang belum kita tahu era-era gitu selanjutnya ya, Bu. Yang kayaknya bakalan lebih wow gitu ya. Bakal ini mengejutkan. Loh, bakal mengejutkan. Sudah ada begini, sudah ada begitu. Lagi-lagi kalau misal keimanan kita kuat, insya Allah kita bisa melewati itu semua. Betul. Terima kasih Bu Rajia dan Ibu Satimah, keren sekali atas pengalamannya. Mungkin kita bisa berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan gitu ya Bu ya. Selamat kembali bertugas berjuang di dunia pendidikan untuk mensukseskan era digital tentunya ya Bu ya. Terima kasih juga untuk peserta Inspira yang sudah bergabung. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti untuk siaran offline-nya bisa didengarkan atau dilihat di channel YouTube-nya Radio Pesona. Saya Eka bersama kedua narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.